Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi siang hari ini kita akan membahas tentang refleksi kasus ya. Yang pertama dibawakan oleh Pak Ayub dan juga oleh Adina. Monggo, saya persilakan. Baik, terima kasih dokter atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk maju tugas refleksi kasus mengenai pasien stroke. Jadi dengan nama identitas pasien Nyonya Elvira, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, untuk alamatnya Gatran, dan kemarin dirawat di ruang Bougainville. Jadi keluhan utamanya itu wajah sisi kiri, sudut bibirnya itu tertinggal, dan kelemahan anggota gerak sebelah kanan. Untuk lokasinya wajah, tungkai, dan lengan sebelah kanan, kemudian onsetnya kurang lebih 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Untuk kualitasnya, tungkai kanan mampu melawan gravitasi dan tahanan sedang, sedangkan lengan kanan mampu melawan gravitasi dan tahanan sedang. Untuk kuantitasnya, aktivitas terbatas dan butuh bantuan orang lain. Aktivitasnya tidak ada dan gejala penyertanya, pasien mengalami bicara pelo dan susah makan. Untuk riwayat penyakit sekarangnya, dari kronologinya, pasien datang ke rumah sakit diantar oleh keluarga dengan keluhan mulut perut sejak 30 menit sebelum masuk rumah sakit. Ketika hendak tidur, pasien sulit menjawab pertanyaan karena mulut perut, tetapi masih bisa mengeluarkan suara. Ada keluhan mual, muntah, pandangan sempat kabur. Pasien membutuhkan bantuan orang lain untuk berjalan. BAP dan BAK tidak ada kelainan. Jadi untuk riwayat penyakit dahulunya, riwayat penyakit serupanya itu positif, riwayat stroke positif, riwayat DM positif, riwayat asma positif, dan riwayat alergi obat positif. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umum lemah, kesadarannya kompos mentis, dari tekanan darahnya 108/76, nadinya 86 kali per menit, suhunya 36, dan saturasi oksigen 98. Dari pemeriksaan bentuk kepala, wajah, mata, telinga, hidung, dan lehernya itu dalam batas normal, tetapi pada bibirnya itu merot, positif ke arah kiri. Kemudian pada pemeriksaan toraksnya dalam batas normal, pemeriksaan abdomennya dalam batas normal, pemeriksaan ekstremitasnya dalam batas normal, status neurologisnya dalam batas normal. Ini untuk pemeriksaan ekstremitas atasnya didapatkan pada sistem motoriknya, gerakannya kanan dan kiri bebas, kekuatannya yang kanan 4, yang kiri 5. Kemudian untuk yang kanan dan kiri tonusnya meningkat, kemudian sensibilitasnya normal, refleksnya normal, positif. Kemudian untuk ekstremitas yang bawah, pada gerakannya itu yang kanan bebas terbatas, yang kiri bebas. Untuk kekuatannya kanan dan kirinya 4. Kemudian untuk refleks fisiologisnya kanan dan kiri positif. Kemudian dari pemeriksaan nervus olfaktorisnya dalam batas normal, nervus optikusnya dalam batas normal, nervus oculomotorisnya dalam batas normal. Kemudian nervus cochlearisnya dalam batas normal, pada nervus trigeminusnya juga dalam batas normal, nervus abducennya dalam batas normal, nervus facialisnya pada sudut mulut sebelah ini harusnya sebelah kiri itu tertinggal dan merimisnya tertinggal. Kemudian untuk nervus vestibulocochlearisnya dalam batas normal, dalam tidak dilakukan, dan nervus vagusnya dalam batas normal. Nervus accessorisnya dalam batas normal, dan nervus hypoglossisnya lidahnya deviasi ke kiri.
dan ada dysarthria positif. Nah, untuk penilaian dari skor Siri-Rats-nya didapatkan totalnya itu negatif 5,4 yang artinya interpretasinya itu stroke infarct. Ini dari pemeriksaan penunjangnya. Untuk gula darahnya 380, itu artinya tinggi. Kemudian ini tidak dilakukan untuk pemeriksaan kolesterol dan lain-lainnya. Kemudian kesan dari pemeriksaan penunjang CT scan-nya itu tidak tampak gambaran infak, perdarahan maupun tanda SOL intrakranial, dan tak tampak kelainan intrakranial. Untuk diagnosis kliniknya yaitu hemiparesis diplastik dan paresis nervus 7 dan nervus 12 sinistra, sentra, dysarthria, dan dysplasia. Kemudian diagnosis topisnya itu hemisfer sinistra, dan diagnosis etiologiknya itu stroke infarct berulang. Untuk diagnosis sekundernya itu DM tipe 2. Untuk terapinya bisa diberikan injeksi omeprazole, piracetam 3 gram, kemudian citicoline 1 gram, mecobalamin 1 ampul, dan insulin 10 unit bolus. Dan untuk non-medikamentosanya bisa dilakukan fisioterapi, modifikasi gaya hidup, tirah baring, rendah garam, rendah gula, dan rendah kalori. Untuk edukasinya, penjelasan pasien mengenai penyakit stroke iskemik itu disebabkan oleh sumbatan pembuluh darah di otak, kemudian kepatuhan minum obatnya, kontrol dari faktor resikonya, diatur dari pola makan dan nutrisi, kemudian dilakukan rehabilitasi dan mobilisasi, latihan gerak ringan dibimbing oleh fisioterapis, kemudian cegah luka tekan dan kekakuan sendi, kemudian lebih penting lagi dukungan psikologis dari keluarganya. Kemudian jangan lupa patuhi jadwal kontrol dan evaluasi pemeriksaan lebih lanjut. Untuk tinjauan pustakanya, jadi definisi stroke sendiri itu adalah kumpulan gejala defisit neurologis akibat gangguan fungsi otak, baik vokal maupun global yang mendadak, disebabkan oleh berkurangnya atau hilangnya aliran darah pada parenkim otak, retina atau medula spinalis, yang dapat disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah arteri yang dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang imaging atau patologi. Faktor resikonya ada dua, dibagi menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat dikendalikan. Yang tidak dapat dikendalikan itu dari usia, jenis kelamin, ras, terus pernah menderita stroke sebelumnya, riwayat stroke dari keluarga, dan genetik. Kemudian yang dapat dikendalikan itu hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemi, hiperurisemia, obesitas, stres, merokok, alkohol, dan pola hidup yang tidak sehat. Jadi stroke itu diklasifikasikan menjadi stroke hemoragik dan non-hemoragik. Untuk stroke non-hemoragik itu dilihat dari etiologinya seperti ada esena aterotrombotik dan esena embolik. Untuk tahapan klinisnya ada pembagiannya ada TIA, LIND, stroke involution, dan stroke complete. Untuk stroke hemoragiknya sendiri ada ICH, SAH, dan IVH. Nah, untuk dari klasifikasinya sendiri tadi kan ada TIA atau transient ischemic attack, di mana pada TIA ini serangan itu merupakan stroke dengan gejala neurologis yang timbul akibat gangguan perdarahan pada otak akibat adanya emboli maupun trombosis, dan gejalanya itu akan hilang kurang dari 24 jam. Untuk reversible ischemic neurological deficit itu gejala neurologis yang ditimbulkan menghilang dalam waktu lebih dari 24 jam sampai kurang dari dengan 21 hari. Kemudian stroke in evolution itu adalah stroke yang sedang berjalan dan gejala neurologis yang timbul makin lama makin memberat. Kemudian untuk complex stroke itu adalah gejala neurologis yang menetap dan tidak berkembang lagi. Nah, ini tadi untuk durasinya. Yang TIA itu kurang dari 24 jam, yang RIM itu lebih dari 24 jam,
komplit itu menetap dan stroke involution itu menetap. Tadi ada etiologinya trombus, emboli, dan sirkulasi sistemik. Jadi kalau trombus itu sumbatannya itu terbentuk dari tempat itu sendiri atau di pembuluh darah dari otak. Kalau emboli itu sumbatannya itu dibawa dari tempat lain. Misalnya itu dari jantung lalu menyumbat di pembuluh darah yang menuju ke otak. Kemudian untuk patogenesisnya, jadi ada beberapa faktor resiko tadi yang sudah disebutkan seperti kadar kolesterol dan trigliserid yang tinggi, zat beracun dalam rokok, atau gula darah tinggi dan itu nantinya akan merusak dari endotelium. Jadi merusak endotelium ini nanti dari lemak, kolesterol, trombosit, sisa metabolisme dan kalsium itu menumpuk pada dinding pembuluh darah dan akan menyebabkan atherosclerosis plaque, di mana pada atherosclerosis plaque ini pada di arteri cerebri itu akan menebalkan dinding endotelium dan akan menyebabkan diameter arteri itu akan menyempit dan akan menyebabkan aliran darah menurun dan menyebabkan defisit neurologis. Bisa juga pada dari arteri lain yaitu ada emboli atau atherosclerosis plaque yang terlepas akan menyumbat arteri yang menuju ke otak dan aliran darah akan menurun dan menyebabkan defisit neurologis. Ini kurang lebih sama ya. Langsung saja. Jadi ada beberapa manifestasi klinis arteri yang terkena dan manifestasinya. Kalau arteri yang kena arteri cerebri anterior itu nanti manifestasinya ada akan paresis kaki kontralateral dan perubahan perilaku. Untuk arteri cerebri medial nanti itu ada keluhannya itu kelemahan pada wajah dan ekstremitas kontralateral, disartria dan hemianopia. Untuk yang terkena arteri cerebri posterior itu nanti manifestasinya defisit penglihatan. Kemudian untuk arteri vertebrobasiler itu nanti manifestasinya akan beta kortikal, diplopia, vertigo, dan nystagmus. Nah ini tadi untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan penghitungan Sirat score dan Gajah Mada stroke score untuk menilai itu apakah stroke infark atau stroke perdarahan. Pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium, imaging, dan pemeriksaan EKG untuk mengetahui apakah terdapat kelainan jantung seperti atrial fibrilasi yang beresiko menimbulkan emboli sebagai sumbatan. Penata laksanaannya, stabilitas jalan nafas, stabilisasi hemodinamik, asesmen tekanan darah, pengendalian dari TIK-nya, elevasi kepala, cegah hipertermi, hipoterapi, yaitu diberikan manitol 0,25 sampai 0,5 gram per kilogram berat badan. Terapi spesifiknya bisa dari penurunan dari tekanan darahnya, pencegahan stroke berulang, dan mengontrol dari diabetesnya tadi untuk penyuntikan insulin. Terapi non farmakologinya yaitu dilakukan tindakan rehabilitasi penderita dan pencegahan terulangnya stroke, diet rendah garam dan rendah kalori dilakukan pada pasien stroke dan dengan penyebab hipertensi dan DM. Untuk komplikasinya bisa terjadi edem cerebral dan beberapa pasien mengalami transformasi hemoragik pada infark dari stroke iskemik yang tidak rumit tanpa adanya trombolitik. Untuk prognosisnya tergantung pada tingkat keparahan stroke, lokasi iskemik, dan ukuran dari daerah iskemiknya. Mungkin itu dokter. Oke, terima kasih Pak Is. Kasus pasienmu ini untuk keluhan utamanya apa tadi itu? Kemarin itu mengeluhkan sebelum tidur itu tiba-tiba wajahnya sudut bibirnya tertinggal ke arah kiri, dokter. Itu aja atau ada kelemahan anggota gerak? Ada kelemahan anggota gerak sebelah kanan. Oh. Berarti
wajahnya kiri, lemahnya kanan. Nggih, dokter. Ini asik ini. Biasanya itu kan dia satu sisi kan. Nggih, dokter. Nah, ini apa? Arahnya kemana? Kalau misalnya beda namanya itu apa? Istilah dalam ilmu penyakit saraf itu. Kontralateral Enggak. Kontralateral itu kan anunya, lesinya. lesinya. Namanya apa itu? Jangan baca lagi nanti itu. Namanya alternan. Alternan. Kamu baca lagi nanti coba itu. Itu asik itu. Nggih, Itu dokter. kemungkinan besar lesinya di mana, Kak? Tanpa melihat CT scan. Kira-kira lesinya di mana? Lesinya di mana? Sebelah kiri. Ah, yang benar. Ah, Tanpa melihat loh. Kamu kan bilang wajahnya yang kiri, defisit motoriknya yang kanan kan gitu. Kira-kira di mana yo? Kamu cari itu topisnya di mana topisnya. Ini kamu kan bicara klinis ya, tanpa melihat apa CT scan. Kira-kira lesinya di mana itu? Lesinya itu penting loh. Ada dua kemungkinan gitu loh. Ada dua kemungkinan. Coba kamu lihat lagi di riwayat penyakit pasienmu itu. Riwayat penyakit dahulunya, RPD-nya coba. Nah, apa yang bisa kamu lihat di sini? Kalau seperti ini, apa? Coba, Faiz. riwayat stroke sebelumnya, dokter. Nah, itu bisa, bisa. Berarti mungkin ya, kita kan nggak tahu. Mungkin dulu itu yang lemah yang kiri, ya kan? Sekarang yang lemah yang kanan, gitu loh, ya kan? Berarti apa itu? Kemungkinan berarti stroke second attack, gitu loh. Untuk Second nanti attack. second, iya. Second attack. Yang kedua kalinya itu second attack, nanti masukkan ke dalam apa diagnosa kamu juga, Faiz, gitu loh. Kemungkinan kedua yang bisa kamu gali terutama topisnya gitu loh. Kalau semisal memang tidak ada riwayat stroke sebelumnya, dia baru pertama kali kena, ya kan? Nggih, dokter. Yang wajah facial palsi sinistra, ya kan? Yang motorik hemiparese dextra, kan begitu kan? Jangan cuma baca pemeriksaanmu, Faiz, ya kan? Iya nggak, coba? Nggih. Berarti kemungkinan lesi topisnya di mana? Izin, Kalau dokter, seperti untuk itu. riwayat stroke sebelumnya itu katanya itu dulu yang sebelah kanan juga, dokter. Cuma tanpa yang di wajah. Nggih. Tanpa yang di wajah. Nggih. Berarti kemungkinan besar yang kedua berarti kalau gitu. Berarti lesinya di mana coba? Lesi topisnya. Kalau seperti itu ya, lesi topisnya di mana? Topisnya itu. Diagnosa topisnya di mana kira-kira kalau seperti itu? Yang tadi mungkin Ya kan? arteri cerebri itu. Hah? Di mana? Topis itu kan topisnya di mana kira-kira tuh? Di kortek atau di subkortek atau di tempat yang lainnya, kira-kira di mana coba? Yang kemungkinan besar bisa terjadi alternans tadi tuh, wajahnya yang kiri, lemahnya yang kanan, itu bisa. Di mana kira-kira? Yo, di mana? Maksud saya mau ngajak kalian itu berpikir menggunakan logika gitu loh. Kira-kira lesinya di mana? Kalau seperti itu kan seperti itu. Jangan cuma mencoba untuk menganalisa sesuai dengan klinis pasienmu, Faiz, gitu loh. Kira-kira di mana yang mungkin bisa itu? Nanti kamu baca lagi lah ya. Kira-kira di mana? Saya kasih bocoran di mana? Nanti kemungkinan, Faiz. Di? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau subkortek itu pasti nanti dia kontralateral.
Ya kan, kontralateral itu artinya misalnya lesnya di sini berarti wajahnya juga sama juga, kanan juga. Itu loh. Ini kan kamu kan kontralateral. Anunya apa, lesi ini facial palsi sama hemiparesennya. Berarti kemungkinan di mana yo? Alternan itu di mana? Lesinya. Nanti kamu baca ya. Nanti PR yang saya berikan itu kamu masukkan juga. Nanti saya tunggu sampai besok ya. Yang kemarin-kemarin tugas ya. Kamu masukkan juga yang PR yang kemarin-kemarin tuh ke PowerPoint kamu. Gitu ya. Sama seperti nanti juga. Itu kemungkinan besar namanya di batang otak. Oh, di batang otak. Di batang otak. Terlepas kita mau lihat ini loh ya. Lihat apa CT scan-nya, tapi kita kan berbicara keilmuan gitu loh. Yang kemungkinan yang bisa itu di batang otak, gitu loh, ya. Nanti dibaca lagi ya. Nah, terus sekarang tadi itu ada stroke, infak, ya. Coba buka pembagianmu tadi itu. Ada 3 kalau nggak salah. Yang terakhir itu yang saya tertarik itu. Bentar. Nah, ini. Coba jelaskan saya coba lagi, coba Faiz. Ini kan etiologinya ya? Iya. Coba jelasin. Kalau stroke dari trombus itu yang saya ketahui itu sumbatannya itu terbentuknya itu di tempat itu sendiri, dokter. Kalau dari emboli itu sumbatannya itu dibawa dari tempat lain, misalnya dari gumpalan darah dari jantung dibawa naik ke atas, jadinya menyumbat. Yang terakhir ini yang saya tertarik ini. Yang tertarik ini, hipoperfusi sistemik itu seperti apa? Kamu ngelihat tidak apa lab pasienmu ini? Melihat, dokter. Apa yang bisa ada korelasinya dengan hipoperfusi sistemik ini apa? Lab pasienmu itu apa? Ada tadi? Hah? Enggak. Ayo, coba artinya coba pelototin, hipoperfusi, pelototin dengan labnya ini. HB-nya, dokter. HB-nya. Iya, itu loh. Kemungkinan bisa juga hipoperfusi gitu loh. Iya kan? Berarti kemungkinan juga bisa karena HB-nya itu tadi, dokter. Ya iyalah. Sekarang kan coba kamu lihat definisi stroke sendiri, ya kan? Coba kamu buka tinjauan pustakamu, definisi stroke ini, ya kan? Gangguan fungsi otak akut, baik vokal maupun global, yang mendadak, dan oleh berkurangnya atau hilangnya aliran darah pada parenkim otak, itu loh. Yang disebabkan oleh penyumbatan dan pecahnya pembuluh darah. Tapi tadi itu aku tertarik yang penyebab tadi hipoperfusi itu, gitu loh. Tuh. Makanya kadang menganalisa gini tuh harus apa ya? Harus kita lebih kritis lagi, gitu Faiz. Biar mudah. Belum lagi kita bahas tentang TIA, RIND, ya kan? Coba kamu buka itu TIA, RIND. Nah, stroke in evolution sama complete stroke ya. Ini kan masalah waktu aja ya. Iya, dokter. Masalah waktu. Dimana yang bisa dilakukan tindakan-tindakan endovaskular itu saat TIA ya, saat apa serangan kurang dari berapa tuh? 4 sampai dengan 6 jam. Enggak, 4 sampai dengan 6 jam. Yang masih golden period itu. Itu yang TIA. Coba tadi yang bagus tuh Faiz, yang gambar baganmu tuh Faiz. Bagian yang belum kamu jelaskan tadi tuh. Yang ini. Ini gimana coba sekilasnya? Jadi kan terjadi plak aterosklerosis ya, yang terbentuk di pembuluh darah otak, dokter. Ya. Nah, nantinya itu akan menyebabkan aliran darah di otak itu akan berkurang. Iya, betul. Berkurangnya suplai darah yang membuat sel-sel otak itu nanti akan menyebabkan kekurangan oksigen dan energi atau ATP.
Iya betul. Dan kekurangan ATP itu nanti akan memaksa sel menggunakan metabolisme anaerob yang menghasilkan energi jauh lebih sedikit tanpa cukup ATP nanti akan menyebabkan dari hambatan aktivasi Na atau atfase dan akan menyebabkan penumpukan ion K di intrasel. Nantinya akan menimbulkan kondisi depolarisasi anoksik, di mana depolarisasi anoksik ini keadaan ketika membran sel saraf itu terganggu karena kekurangan oksigen. Nah, kemudian depolarisasi anoksik ini nantinya akan menyebabkan gangguan pembentukan dari potensial sinapsnya, dokter. Dan nantinya akan munculnya defisit neurologis seperti itu, dokter. Ya. Sudah, oke. Kesimpulan penutup, Faiz dari penutupnya. Tentang kasus Izin bertanya, dokter, berarti stroke-nya itu penyebabnya bisa dikarenakan karena riwayat DM-nya itu tadi atau karena yang tadi hipoperfusi tadi, dokter? Belum saya jawab. Kira-kira Atina dulu, gimana Atina? Gak apa-apa, nanti kita diskusi aja. Dokter. Gak usah bingung. Karena kan hasil CT scan-nya juga masih nggak ada apa-apa. Gak usah bingung, gak usah bingung. Kamu buka dulu faktor risikonya. Faktor risiko, coba faktor risiko ada apa? Coba punya mulai. Jadi dari ada probable usia, sama yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Modifikasi dan modifikasi. Ini pertanyaanmu tadi kan kamu tanya DM. DM itu adalah faktor risiko. Ya, terus yang kedua tadi apa? Karena hipoperfusi. Hipoperfusi itu juga masuk faktor risiko juga. Gitu loh. Iya kan ya? Iya, dokter. Faktor risiko. Artinya apa? Artinya orang itu terkena stroke itu kemungkinan besar pasti ada faktor risikonya. Kalau tidak ada faktor risikonya, terkena stroke di usia muda, berarti kita curiga kemungkinan besar stroke-nya itu kemungkinan ada anomali vaskuler. Gitu loh. Memang sudah bawaan sejak lahir terus pecah. Yang paling banyak sih biasanya stroke ICH yang diakibatkan oleh karena anomali vaskuler. Kalau pada stroke pasien usia muda loh ya. Kan kebanyakan kita bicara stroke pasien sepuh kan, karena beberapa faktor risiko. Tanpa adanya faktor risiko sekalipun ya, misalnya pasien itu tidak ada diabetes, tidak ada hipertensi, tidak ada macam-macam itu, dengan bertambahnya usia, nah itu masuk itu tidak dapat dikendalikan usia tua, itu juga sudah masuk faktor risiko. Paham ya? Tuh ya. Artinya tanpa ada faktor risiko yang dapat dikendalikan dengan bertambahnya usia aja sudah masuk faktor risiko. Karena apa? Permeabilitas pembuluh darahnya sudah tidak seperti waktu masih muda, ya. Iya, dokter. Tuh. Gitu, Faiz. Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Ada lagi yang menanya? Atau? Kan tadi nggak ada apa-apa. Yang jelas ini siapa namanya Atina. Yang jelas kita tuh melihat klinis, maksudnya klinis yang pasti jadi patokan. Makanya kenapa ya kan tetap harus konsultasi ke dokter saraf karena klinis itu loh ya kan. Radiologi misalnya stroke mimikri yang kecil-kecil sulit terlihat. Pemeriksaan yang lebih ideal itu adalah namanya DSA, itu digital subtraction angiografi. Dia bisa langsung melihat pembuluh darahnya gitu loh. Kalau CT scan kan imaging. Kalau kelihatan ya biasanya kalau misalnya ada secara klinis biasanya kemungkinan kelihatan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan juga tidak bisa tidak terlihat juga tidak menutup kemungkinan. Bukan berarti kalau tidak terlihat berarti bukan stroke, enggak, tapi klinisnya kan ada. Ya, faktor risikonya ada. Gitu loh. Makanya itulah perlunya sekolah spesialis saraf gitu lah Tina. Paham ya? Tuh ya, bukan berarti nggak ada terus kita nggak juga, klinisnya tetap ya. Karena kita belajar klinisnya. Oke, gitu. Mungkin itu dokter. Saya tutup ya. Terima kasih. Sekian presentasi refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Atina ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih banyak Dr. Soleh sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada refleksi kasus ini yang berjudul neuralgia trigeminal. Untuk identitasnya, Bapak S, usia 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaannya sudah tidak bekerja. Untuk keluhan utamanya, wajah bagian kanan terasa nyeri. Untuk riwayat penyakitnya, riwayat penyakit sekarang, onsetnya kurang lebih 7 hari yang lalu. Lokasinya pada wajah sebelah kanan. Untuk kronologinya, pasien datang ke Polisaraf RST pada tanggal 9 dengan keluhan nyeri wajah pada bagian kanan, jadi dirasakan setiap hari dan sudah berlangsung selama kurang lebih 7 hari. Keluhan nyerinya dirasakan mendadak, nyeri tidak menjalar ke sisi sebelahnya, lalu nyeri dirasakan seperti tersengat listrik, dan sebelumnya pasien pernah mengalami keluhan yang sama sekitar 3 bulan yang lalu, lalu kemudian pasien merasakan keluhan yang sama kembali. Untuk keluhan lain seperti demam, penurunan berat badan, gangguan pendengaran, nyeri kepala disangkal, dan pasien memiliki riwayat hipertensi tidak dikontrol sebelumnya. Untuk kualitasnya, nyeri seperti terkena listrik, skala nyerinya 8 dan mengganggu aktivitas saat terjadi serangan. Untuk kualitasnya, pada area wajah sebelah kanan tidak ada yang memperingan dan memperberat. Untuk riwayat dahulunya dari riwayat keluhan serupanya ada atau positif, DM disangkal, riwayat trauma disangkal, hipertensi ada, jantung disangkal. Riwayat penyakit keluarganya untuk keluhan serupa, DM, hipertensi, sama keganasan disangkal. Untuk kesan sosial ekonominya cukup. Dari pemeriksaan fisik ditemukan kesadarannya kompos mentis, GCS-nya E4, V5, M6, tekanan darahnya 152/94, nadinya 78 kali per menit, frekuensi napasnya 20 kali per menit, suhunya 36,8. Untuk pemeriksaan status generalisnya dilakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan toraks dan pemeriksaan toraks tidak dilakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan abdomen juga dilakukan pemeriksaan. Lalu untuk status neurologisnya, yang pertama dari kesadarannya kompos mentis, GCS E4, V5, M6, matanya pupil isokor, diameter GCS 3, refleks cahaya positif, refleks semuanya positif. Untuk pemeriksaan fisik dari anggota gerak atas kanan dan kiri masih dalam batas normal. Anggota gerak atas refleksnya juga masih normal. Lalu untuk anggota gerak bawah masih normal, tidak ada kelemahan. Lalu untuk pemeriksaan nervus cranialis, nervus 1 dan 2 tidak dilakukan pemeriksaan. Nervus 3 untuk gerakan bola matanya masih normal. Nervus 4 juga masih normal. Nervus 7 masih normal. Nervus 5 dia ada peningkatan sensibilitas pada wajah area dekstra atau kanan. Lalu untuk menggigit, mengunyah, dan membuka mulut masih normal. Dari nervus 6-nya dia juga masih normal. Lalu nervus 8 tidak dilakukan, nervus 9 tidak dilakukan, nervus 10 dari nadinya lalu bersuara dan menelannya juga masih normal. Untuk nervus 11 masih normal, nervus 12 dari lidahnya tidak ada deviasi, tidak ada tremor, untuk artikulasinya masih normal. Untuk diagnosisnya, diagnosis klinisnya hiperestesia facial dextra, diagnosis topisnya nervus trigeminus, diagnosis etiologinya neuralgia trigeminal, diagnosis sekundernya hipertensi grade 1. Grade 2. Untuk tata laksananya diberikan carbamazepin 200 mg 2 kali 1, gabapentin 100 mg 1 kali 2, pregabalin 75 mg 1 kali 1, amlodipin 5 mg 1 kali 1. Untuk edukasinya, pasien perlu dijelaskan tentang penyakitnya. Jika penyakit ini dapat kambuh, lalu diminta untuk minum obat secara teratur, istirahat yang cukup. Lalu perlu dijelaskan juga pada pasiennya bahwa nyerinya dia bisa dipicu oleh tindakan sehari-hari seperti mengunyah, memegang wajah, gosok gigi, berbicara. Lalu kalau misalnya timbul nyeri, tindakan pertamanya bisa dikompres dengan air hangat, sama pasien diminta untuk menjaga pola makan. Untuk prognosisnya dari Coed Vitam, Fungsionam sama Sanasionamnya Adonam. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama dari nervus trigeminal terlebih dahulu. Nervus trigeminal sendiri yaitu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama cabang oftalmik, itu dari area hidung, mata sampai ke area temporal. Lalu dari yang
cabang kedua itu area maxillaris, dan cabang yang ketiga itu di area mandibularis sampai ke bawah dagu. Lalu neuralgia trigeminal sendiri dia itu bisa ditandai dengan episode nyeri berulang, lalu biasanya dia lesnya unilateral dan secara singkat kurang dari detik sampai 2 menit. Biasanya sangat menyakitkan dan seperti rasanya seperti sengatan listrik di cabang nervus trigeminal. Lalu untuk nyeri neuralgia trigeminal sendiri dia bisa terjadi pada 1 atau 2 lebih percabangan dari nervus trigeminal, sama pasien mungkin merasakan sakit sakitnya itu timbul secara spontan meskipun serangannya dapat dipicu oleh sentuhan. Lalu pasien biasanya tidak mengalami rasa sakit di antara serangan, sama neuralgia trigeminal sendiri dia paling sering di area maxillaris atau V2 dan V3. Namun kadang juga bisa di area ophthalmic atau V1. Lalu ini untuk diferensial diagnosisnya bisa karena gangguan di area dental, lalu di area sinus, lalu di kelenjar salivari, lalu bisa akibat dari temporomandibular joint, sama akibat dari nyeri neuropatik, lalu bisa juga akibat trigeminal atau mandibularia sama yang lain-lain. Ini untuk patogenesisnya. Yang pertama, dari neuralgia trigeminal sendiri dia itu dibagi menjadi ada yang klasik sama yang sekunder. Kalau yang klasik itu dia akibat adanya idiopatik atau adanya kompresi neurovaskular yang paling umum. Lalu untuk neuralgia trigeminal sekunder sendiri dia bisa terjadi karena ada penyebabnya, seperti misalnya kelainan pada dasar tengkorak, lalu multiple sclerosis, lalu tumor atau lesi lain, sama bisa karena amyloidosis trauma, atau bisa juga karena herpes zoster. Nanti itu dia jadinya NPH atau neuralgia post herpetik. Setelah itu untuk kerusakan dari neuralgia trigeminal itu awalnya dia terjadi akibat kerusakan atau kompresi dari nervus trigeminal dalam ketika memasuk pons atau di ganglia terminal. Nanti dia akan menyebabkan demyelinasi yang nantinya bisa dilihat di MRI atau CT. Terus nanti dia bisa tampak seperti gambaran atrofi. Terus lalu ini neuralgia trigeminal sendiri dia itu terjadi hiperaktivitas impuls saraf abnormal yang timbul di nukleus trigeminal akibat adanya saraf yang cedera atau pada ganglion gasserian. Nantinya dia akan menyebabkan transmisi hepatik antara serat yang memediasi sentuhan tadi, sama terjadi perubahan masukan aferen yang dapat menghilangkan hambatan jalur dan menyebabkan nyeri di nukleus trigeminal. Lalu nantinya nyerinya ini dia timbulnya akan tiba-tiba, lalu biasanya dari beberapa menit dari beberapa detik sampai beberapa menit, lalu dia dapat berulang dan dia juga ada periode refraktor, lalu nyerinya tumpul dan terus menerus, lalu biasanya unilateral dan pada pemeriksaannya kalau di scan biasanya normal. Lalu untuk neuralgia trigeminal sendiri dia itu nyerinya dimulai dengan awalnya gejalanya itu ringan dan tidak berbahaya, lalu dia bisa nyerinya itu dia bisa dirangsang akibat adanya rangsangan sensorik atau gerakan. Biasanya kalau misalnya tersenyum itu sakit, terus kalau misalnya dipegang sedikit itu terasa sakit. Lalu dari percabangannya sendiri, yang pertama dari V1 atau percabangan ophthalmik, yaitu menjalarnya dari kelopak mata, alis, dahi hingga ujung hidung. Lalu kalau misalnya terkena di lengkung aferen kornea, nanti dia akan terganggu dari refleks korneanya. Sama dia bisa kena ke cabang nasosiliaris, namun dia paling sering diakibatkan karena NPH tadi atau postherpetic neuralgia itu. Terus kalau misalnya terus kena di cabang nasosiliaris, dia biasanya akan timbul tanda Hodgkin itu pada kulit, sama akan terjadi gangguan pada penglihatan. Lalu kalau pada percabangan yang kedua atau di cabang maxillaris, jadi nyerinya akan menjalar ke pipi, ke gigi atas sampai ke sisi hidung, lalu bisa juga sampai kelopak mata bawah dan bibir atas.
untuk yang di cabang mandibularis dia akan menjalar sampai ke area rahang, sama nantinya akan terjadi penurunan. Nah, ini untuk klasifikasinya, yang pertama ada yang idiopatik, ada yang klasikal, sama ada yang secondary. Kalau yang secondary itu berarti dia ada underlying disease atau ada penyakit lain yang mengakibatkan dia terkena trigeminal neuralgia. Kalau yang idiopatik dia tidak ditemukan penyebab secara jelas, lalu dia ada paroxysmal pain atau nyeri yang khas pada neuralgia trigeminal. Itu biasanya dia nyerinya seperti tajam dan seperti tertusuk-tusuk. Terus bisa juga dia tanpa contaminant pain, tanpa continuous pain, yaitu selain nyeri paroksimal ada, dia juga ada nyeri yang menetap. Lalu kalau yang classical trigeminal neuralgia itu dia berarti akibat adanya kompresi di neurovaskular. Nanti dia juga bisa menyebabkan dari paroxysmal pain atau bisa tanpa contaminant pain atau continuous pain. Lalu untuk neuralgia trigeminal klasik yaitu bisa dikaitkan dengan kompresi neurovaskular, dan dia paling banyak sekitar 75% dari kasus neuralgia trigeminal itu dia neuralgia trigeminal yang klasik. Kalau yang sekunder itu dia disebabkan oleh penyakit neurologis seperti malformasi arteriovenosa sama sklerosis multiple. Kalau yang idiopatik dia sekitar 10% dari kasus neuralgia trigeminal dia tidak ada penyebab yang jelas. Lalu tadi kan ada periode refraktori. Jadi periode refraktori itu dia pada kebanyakan orang yang kena neuralgia trigeminal, dia biasanya serangannya itu dipicu akibat ada periode atau jadi di antara serangan itu, lalu dia tidak dapat diprovokasi, dan maka itu kenapa dia disebut periode refraktori. Meskipun pasien biasanya tidak mengalami rasa sakit di antara serangan, tapi ada juga yang mengalami periode refraktori ini. Lalu untuk pada anamnesisnya biasanya ada nyeri paroksimal itu yang biasanya kurang dari 2 menit, lalu dirasakan sepanjang inervasi nervus 5 atau nervus trigeminal, lalu nyerinya biasanya tiba-tiba berat, tajam seperti tikam, panas atau seperti tersentuh listrik, dan nyerinya tuh biasanya superficial. Lalu biasanya ditemukan juga allodynia. Rangsangannya biasanya bisa dari menggosok gigi, saat makan, saat mengunyah, saat mencuci wajah, mencukur, dan biasanya kena tiupan angin itu pasien kesakitan. Lalu biasanya di antara 2 serangan dia tidak ada nyeri. Lalu kalau misalnya ada, biasanya nyerinya itu nyeri yang tipe tumpul. Lalu untuk pemeriksaan fisiknya, pada inspeksi biasanya pasien tampak kesakitan, sama pada pemeriksaan neurologis dia tidak ditemukan kelainan neurologis kecuali pada nervus trigeminal yang kena. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa digunakan MRI atau CT scan. Lalu ini untuk tata laksana dari neuralgia trigeminal sendiri, bisa dikasih carbamazepin, bisa dikasih oxarbazepin, lamotrigin, gabapentin, pregabalin, baclofen, sama bisa diberikan botox atau botulinum type A. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih banyak, dokter. Oke, terima kasih. Untuk kasus Athina ini kan sangat spesifik ya. Keluhan utamanya apa, Athina? Nyeri di wajah sebelah kanan. Nyeri di wajah sebelah kanan ya. Diakibatkan oleh apa, Athina? Kira-kira tuh patofisiologinya tuh? Kompresi nervus 5, dokter. Karena dari pasiennya juga dia tidak ada penyakit-penyakit seperti yang underlying tadi. Pembagiannya tadi, Athina, pembagian neuralgia ada 2 tadi tuh. Ya, ada yang ada yang idiopatik, ada yang klasikal. Kalau pasien ini dia sepertinya yang klasikal, dokter. Yang secondary itu kenapa? Kalau yang secondary berarti dia ada underlying disease, ada penyakit yang menyebabkan kompresi dari nukleus trigeminalnya, dokter. Iya, iya. Kalau yang klasikal sendiri itu diakibatkan oleh apa biasanya? Karena kompresi pada ini. Iya, iya. Kebanyakan maksud saya, kamu gali anamnesa pasien ini enggak? Maksud saya biasanya kan ada entah
apa sakit gigi atau ada infeksi di telinga atau infeksi di tenggorokan. Kemarin kalau saya tanya tidak ada itu dok, tidak ada sakit gigi, tidak ada infeksi telinga. Kira-kira dari mana kira-kira? Pasti kan kemungkinan besar ada ya. Iya. Kan klasikal ya, bukan idiopatik kan? Iya dok. Klasikal. Juga bukan sekonderi kan? Iya. Nah, itu. Biasanya tetap harus digali kira-kira penyebabnya apa biasanya sebelum timbul trigeminal neuralgia. Kalau hipertensinya mungkin nggak dok? Apa? Kalau karena dia hipertensinya mungkin nggak dok? Kemungkinan tapi sangat kecil sekali ya. Kemungkinan sangat kecil sekali. Dia pasti terjadi ini ya, apa adanya inflamasi ya itu ya. Infeksi. Coba kamu lihat patofisiologinya pasienmu ini. Cara anu aja, garis besar aja, ini kan terlalu anu ya, yang penting-penting aja coba jelasin berarti lagi. karena akibat adanya penekanan dari apa saraf trigeminal, nantinya dia akan menyebabkan hiperaktivitas impuls saraf abnormal. Dan nantinya dia akan mengganggu di transmisi efektif sama dari sistem aferen itu. Sehingga timbul manifestasi-manifestasi seperti nyeri, lalu apa gangguan sensorik. Berarti sensitisasi kan ya? Iya. Sama seperti penjelasannya Faiz yang kemarin itu tentang proses nyeri itu dari reseptor ya kan? Apa aja coba Faiz dari transmisi itu ya? Jadi apa yang pertama apa tuh? Terus transduksi, terus modulasi. Kan dari hampir sama, hanya saja kalau kasusmu ini berada di mana ya? Kalau transmisi kan nosiseptor ya kan ya? Masih kan nosiseptor kan? Septor. Di transmisinya berarti dok? Iya. Karena demyelinisasi tadi. Beradanya di visceral kan, di dalam ya kan? Iya. Trigeminalgia ya. Dari orang tua atau anu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Karena bapaknya kan juga sudah tua dok. Jadi bapaknya tuh udah nggak inget-inget gitu. Nggak inget ya? Kalau riwayat penyakit keluarga itu. Tadi diagnosa klinis topis etiologinya mana? Harusnya hipertensi grade 2 dok. Apa? Harusnya hipertensi grade 2. Grade 2 ya. Diabetes trigeminus. Ini berarti sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi? Sistem saraf tepi. Ada kenapa sistem saraf tepi? Sistem saraf pusat dari mana ke mana? Sistem saraf tepi dari mana ke mana, Dina? Sistem saraf pusat dari otak sampai medula spinalis. Nah, kan kembali lagi. Kembali lagi. Sekarang pertanyaannya diabetes trigeminus ada medula spinalisnya enggak itu? Ya kemarin kita bolak-balik jelasin ya. Nukleus. Itu loh. Oh, medula spinalis lagi. Oh iya. Sampai nukleus. Ini yang contohnya kita. Kalau mindset kita belum kita switch ke yang tadi itu MNLMN. Coba ulangi lagi Adina, ulangi lagi ayo. Pelan-pelan ayo. Sistem saraf pusat berarti dari otak sampai nukleus. Iya. Kalau sistem saraf tepi keluar dari nukleus sampai cocok nggak? Iya. Kamu mau bicara di ekstremitas, kamu mau bicara di kasus apa trigeminalgia masuk kan? Iya, dok. Masuk. Coba kamu bilang tadi medula spinalis masuk nggak coba? Iya. Itu kamu ingat-ingat penting sekali karena nanti dari situ kalian bisa memetakan gitu loh, baik itu dari anamnesa, pemeriksaan fisik gitu loh, ya kan? Sampai dengan diagnosanya kan pasti kan beda. Kalau kita bicara sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi kan beda. Ini kan sistem saraf tepi hampir sama seperti bel palsi, hanya saja kalau ini kan apanya nih? Nervus trigeminal. Yang terkena apanya? Sensorik. Sensorik. Kalau
bel palsi yang terkena Motorik. motorik. Gitu. Oke, apa kesimpulannya, Adina? Mungkin kalau kekurangan dari saya kayaknya anamnesisnya perlu ditanyain lagi ke Iya. bapaknya. Sama untuk kasus ini ya sudah lumayan ini sih dok, cocok dengan teori neuralgia trigeminal Iya. sama terapinya juga sudah sesuai dengan gold standar acuan buku. Jadi, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.